Oke, kita lanjutkan materi kita tentang konsep desain perkerasan jalan. Jadi di konsep ini kita membahas secara keseluruhan ya, entah itu perkerasan lentur maupun perkerasan kaku yang digunakan untuk perhitungan nantinya ke tebal perkerasan jalan. Jadi apa saja yang perlu kita perhatikan dalam mendesain sebuah jalan ya, terutama ke perkerasannya. Yang pertama ada secara umum perkerasan jalan harus kuat terhadap 3 tinjauan kekuatan. Yang pertama terhadap beban lalu lintas. Jadi lalu lintas nantinya selama umur rencana harus dapat melewati jalan tersebut. Terus yang kedua tahan terhadap kehausan akibat ban kendaraan dan juga air. Jadi kenapa kemarin dibahas ya, harus kedap air dan juga tahan terhadap cuaca dan juga temperatur, terutama perubahan cuaca setelah panas ke dingin maupun dingin ke panas. Tujuan dari perkerasan itu yang pertama melindungi tanah subgrade dari kemungkinan terjadinya lanjutan yang berlebihan yang diistilahkan dengan permanent deformation. Jadi permanent deformation itu lanjutannya tidak kembali lagi seperti semula ya. Jadi akan terjadi lanjutan yang berlebihan. Terus yang kedua, memberikan pelayanan yang cukup kepada pengguna jalan tanpa memerlukan perbaikan selama periode waktu rencana yang ditentukan. Misalnya untuk perkerasan lentur itu selama 20 tahun. Terus menahan hilangnya kapasitas dukung dari struktur akibat kelelahan atau fatigue oleh pembebanan yang berulang dari kendaraan. Nah, jadi itu fungsinya. Terus pekerjaan perkerasan jalan, perencanaan perkerasan jalan ya dibuat dengan biaya struktur yang paling ekonomis. Jadi nanti dari berbagai macam pilihan material yang akan digunakan, yang pasti yang dipilih itu yang harganya paling ekonomis. Jadi misal di satu paket pekerjaan itu nilai pagunya sebesar 1 M lah. 1 M itu dipilih menggunakan beton itu dapat berapa kilo, menggunakan lentur. Lentur kan nanti ada macam-macam ya, laston, ada lataston atau campuran lainnya. Itu dapat menjangkau berapa kilo sih. Jadi itu yang digunakan. Lebih baik biayanya itu lebih murah tapi lebih panjang ya nanti yang dihasilkan. Terus ini untuk konsep, ini juga sudah waktu pertemuan pertama. Konsepnya untuk perkerasan secara umum, gaya bekerja, ini untuk roda ya. Bidang kotak yang ban karet, ini penyebaran gayanya secara vertikal ke bawah dan ke permukaan tanah. Terus konsep struktur perkerasan, ini gaya yang bekerja dari roda tersebut, dari jadi penyebaran gayanya secara piramida ya atau segitiga yang ada di sini. Jadi enggak hanya di bawah persis roda, tapi dia juga di arah area di segitiga ini juga akan mengikuti gaya ini ya, gaya dari beban itu sendiri. Terus teori penyebaran gaya ini untuk yang perkerasan lentur ini kemarin ya. Jadi dari beban itu diteruskan sampai dengan tanah dasar yang ada di bawahnya. Jadi sampai ke tanah dasar dan tebal perkerasan diberikan sampai dengan kondisi kemampuan tanah atau beban tegangan. Nah, jadi antar lapisan dari lapisan permukaan struktur, terus lapis pondasi sampai ke tanah. Untuk yang perkerasan kaku, dia hanya ditumpuk oleh lapisan struktur itu sendiri. Jadi strukturnya menggunakan plat beton. Jadi hanya sampai di strukturnya ya, di lapisan struktur atau lapisan plat betonnya itu sendiri. Dia tidak sampai ke lapis pondasi maupun ke tanah.
Terus ini proses perencanaan struktur perkerasan menurut Principle of Pavement Design dari Yolder and Witzak. Ini proses desain secara garis besar dibagi menjadi 4 tahap. Jadi dari variabel input, pengambil keputusan, desain, dan proses pemeriksaan. Ini untuk variabel inputnya nanti terkait dengan analisis fundamental tegangan-tegangan, terus analisis beban lalu lintas, faktor lingkungan yang ada di sekitar jalan yang akan direncanakan. Terus material itu terkait dengan stabilisasi tanah dan fondasi, subgrade material yang digunakan, lapis fondasi bawah dan atas, dan juga lapis permukaan yang digunakan. Terus di pengambil keputusan ada variabilitas macam-macam ini tadi, terus pemilihan nilai-nilai desain, pemilihan struktur, distress perwujudan, evaluasi, pemeliharaan dan rekonstruksi, dan analisis biaya. Jadi ini digunakan dalam tahap nanti di perencanaan awal ya. Setelah itu apakah akan dilanjutkan dengan desain yang sama atau diubah ya, misalnya dari lentur ke kaku lah, itu dari hasil diamati ya, dari beberapa tahun pengamatan, distress perwujudan, dan hasil evaluasi dan juga rekonstruksi. Yang pasti semua itu tergantung dari biaya. Jadi apakah seperti kemarin ya, dalam perbedaan untuk jalan lentur dan kaku itu di konstruksi awal itu biayanya lebih mahal menggunakan kaku. Tapi setelah dilakukan nanti untuk pemeliharaannya itu lebih murah kaku ya, dalam hal pemeliharaan lebih murah kaku daripada yang perkerasan lentur. Terus pendekatan metode perancangan, ini pendekatan pertama didasarkan kepada beban kendaraan rencana yang menyebabkan tingkat kerusakan yang dibatasi pada tingkat kerusakan yang diizinkan. Dan nanti ada beberapa perbedaan terkait dengan tingkat kerusakan yang dibatasi ini ya. Jadi nanti yang analisa komponen berapa, yang manual berapa, itu juga beda. Terus kendaraan yang paling berat yang akan merusak struktur perkerasan tanpa meninjau peranan dari kendaraan lain. Jadi kendaraan itu ya nanti tergantung variabelnya dikalikan dengan koefisien dari masing-masing kendaraan. Terus variabel penting lainnya yaitu tanah dasar. Yaitu bila daya dukung tanah meningkat, maka jumlah beban sumbu yang ditampung juga akan meningkat pula. Jadi kita juga di pertemuan ke-23 itu membahas tentang lapisan tanah ya, lapisan tanah, terus cara perbaikan daya dukung tanah. Nah itu juga nanti berpengaruh terhadap tadi jumlah daya tampung sumbu muatan yang melewati jalan tersebut. Metode ini dianut oleh US Army Corps of Engineers yang berbasis metode CBR Indonesia untuk perkerasan lentur. Jadi nanti walaupun menggunakan manual desain ya dari Australia, itu juga untuk lapisan tanah dasar itu diuji atau diolah menggunakan CBR. Terus di pendekatan kedua ini menganggap selama umur rencana akan ada sejumlah beban berulang sumbu standar pada perkerasan yang terletak pada tanah dasar bervariasi kekuatannya. Jadi itu terus selanjutnya pada akhir masa layanan, maka struktur perkerasan diperkirakan akan mengalami batas kerusakan yang diizinkan. Nah, jadi selama atau sampai 20 tahun itu di akhir masa pelayanan ya, berarti di umur ke-20 itu boleh rusak, tapi dengan kerusakan yang diizinkan. Ini dianut oleh Nasra Indonesia untuk perkerasan kaku. Jadi terus perencanaan perkerasan, metode manapun ada 3 parameter desain. Yang pertama pembebanan lalu lintas. Pembebanan lalu lintas itu dari survei lalu lintas ya, traffic counter, LHR, lalu lintas harian rata-rata. Jadi pembebanan rata-rata lalu lintas hariannya itu berapa sih? Nah, LHR itu surveinya berapa jam
itu selama 24 jam. Jadi selama 24 jam itu lalu lintasnya seperti apa, jumlahnya seperti apa, dan juga kendaraan yang lewat itu menggunakan kendaraan apa saja yang melewati. Terus beban sumbu standar atau ekuivalensi standar Axel. Nah, ini beban sumbu standar yang diizinkan tadi. Terus umur rencana. Jadi umur rencana ditetapkan program penanganan jalan, misalnya jalan baru umur layangnya 20 tahun, peningkatan jalan selama 10 tahun, dan pemeliharaan untuk jangka waktu 5 tahun. Dan juga standar dan kelas jalan. Nah, ini menurut kelas jalan untuk jalan antar kota, jalan perkotaan, serta kabupaten, lihat di tabel berikut ini. Jadi untuk jalan ya, menurut fungsinya itu arteri, nanti ada kelas 1, 2, 3A, muatan sumbu terberatnya MST itu di atas 10 ton arteri, dan kolektor lokal. Makanya untuk kendaraan muatan berat ya sekarang tidak boleh melewati kota, ya harus dilewatkan ke jalan arteri karena memang didesain untuk kelas atau sumbu muatan yang sudah ditetapkan. Terus ini untuk jalan tipe 1, klasifikasi jalan perkotaan, arteri primer, dan juga kolektor primer itu jalan 1, 2, dan sekunder. Terus untuk jalan kedua ini sekunder, kolektor itu pengaturan jalan masuk sebagaimana tanpa pengaturan, dan ini untuk volume lalu lintas yang melewati jalan tersebut. Ini volume ya, volume berarti nanti satuan ke SMP atau ke kapasitas jalan. Terus parameter perencanaan tebal lapis konstruksi perkerasan dari fungsi jalan itu menurut Undang-Undang Jalan dibagi menjadi 2, jalan primer dan sekunder. Primer itu jaringan jalan dengan peranan pelayanan jasa distribusi untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional dengan semua simpul jasa distribusi yang kemudian mewujudkan kota. Jadi yang jadi jalan antar kota ya, nanti ini udah. Jadi dari kota satu ke kota yang lain. Sifatnya menerus memberikan pelayanan lalu lintas tidak terputus walau masuk ke kawasan perkotaan. Sistem sekunder ini distribusi untuk masyarakat di dalam kota. Artinya ini tersusun ketentuan pengaturan tata kota menghubungkan kawasan primer, sekunder 1, 2, dan seterusnya. Nah, ini ya tadi untuk jalan primer itu jalan arteri, perjalanannya jarak jauh, terus kecepatan tinggi, jumlah jalan masuk juga dibatasi. Jalan kolektor ini perjalanan sedang, kecepatan sedang, masuk juga dibatasi. Terus lokal dan lingkungan, ini perjalanan yang dekat kecepatan rendah, terus yang lingkungan dekat kecepatan rendah, jumlah masuk tidak dibatasi. Nah, seharusnya untuk idealnya dalam perencanaan jalan itu seharusnya seperti ini. Jadi tidak boleh di jalan lokal itu langsung masuk ke arteri. Tapi kenyataannya banyak, karena memang kita jalannya itu sudah jadi lama jalan existing atau peningkatan ya dari jalan kolektor ditingkatkan menjadi arteri. Terus yang kolektor juga seperti itu, yang B. B itu yang boleh masuk, itu jalan lokal ada di sini. Jadi area sini, jalan lingkungan. Sorry, yang C ini ya. Yang C itu di lokal juga tidak boleh ya. Jadi harus masuk ke area sini dulu, ke lokal, sorry, dari lingkungan ke lokal, terus ke kolektor, dan dari kolektor-kolektor ini dimasukkan ke jalan arteri. Jadi idealnya seperti itu. Jadi untuk fungsinya atau kegunaannya juga untuk mengurangi hambatan ya. Yang pasti mengurangi tingkat kecelakaan. Karena jika langsung keluar gang rumah, langsung jalan besar, itu kan juga nanti efeknya juga banyak sekali ya. Makanya
idealnya ya ini kita bicara tentang walaupun di kota-kota besar yang kita tempati itu juga tidak didesain seperti ini. Jadi dari lingkungan rumah gang langsung masuk ke arteri. Harganya tinggi dekat dengan jalan arteri. Itu kan marketing. Tapi seharusnya di sisi keamanan, kenyamanan dan lain sebagainya itu memang seharusnya tidak boleh langsung masuk ke sana. Terus ini untuk jalan ya, sistem jalan nasional. Nah, jadi dari jalan desa ke pusat lokal ya, diarahkan ke pusatnya, nanti ke wilayah kedua. Nah, jadi PL ini, kolektor lokal primer ke area 3. 3 itu pusat kegiatan lokal. Nah, dari kegiatan lokal ke lokal lainnya, itu ke lokal primer juga. Terus mau ke area 2, yaitu ke pusat kegiatan wilayah yang ada di kota misalnya, itu menggunakan kolektor primer ya, dari kolektor primer kota-kota ke jalan nasional atau ke kota selanjutnya itu baru melewati jalan arteri primer. Di idealnya seperti itu. Pak, desa saya bisa langsung masuk ke luar kota. Itu gimana? Ya, boleh saja karena jalan tersebut sudah jadi. Terus di perkerasan lentur, kita kembali ke perkerasan lentur. Ini memiliki susunan terdiri dari tanah dasar, subgrade, lapis pondasi, pondasi bawah, pondasi atas, dan juga perkerasan atau lapis permukaan. Nah, susunan permukaan juga nanti ada beda-beda ya untuk CBC dan juga CWC. Untuk perkerasan lentur ini susunan perkerasannya ya tadi subgrade, dasar, fondasi, base. Ini meliputi jenis-jenis perkerasan yaitu perkerasan lentur, kaku, dan juga komposit. Nah, komposit di sini itu campuran ya dari rigid dan juga kaku. Terus perkerasan lentur ini pembuatan subgrade jalan, timbunan tanah maupun dari urugan. Jadi diberi kemiringan 3 sampai dengan 5%. Nah, fungsinya apa? Untuk segera mengeluarkan air hujan yang ada di sini. Jadi jangan sampai ada genangan yang ada di jalan tersebut. Jadi sebisa mungkin jalan tersebut harus sudah segera kering dari hujan. Untuk perkerasan lentur lainnya, konstruksi lapisan kerikil ya. Atasnya itu kerikil, nanti juga macam-macam, batu pecah, tel fort, terus buton butas, buton aspal ya. Buton, plaston, digunakan sekarang. Terus di perkerasan lentur ini untuk pekerjaan konstruksi dasar itu dari susunan tahapan pekerjaan dimulai dari lahan, badan jalan. Untuk lahan tadi disiapkan ya entah ada pekerjaan cut atau fill, terus badan jalan, sub base cost, dan juga lapis aus. Jadi sub base cost ini untuk badan jalan, terus sub base lapisan bawah dengan material urugan bergradasi sesuai dengan nilai CPR. Terus base cost ini lapis bagian atas, lapis antara, ini nilai CPR juga. Terus lapis wiring hose terdiri dari butas, aspal beton atau AC, dan lapis TBST, Triple Bitumen Surface Treatment. Untuk aus wiring hose ini syaratnya atau hal-hal sifat-sifat yang pembentuk lapis aus tersebut yaitu lapis kedap air, mencegah masuknya air ke dalam perkerasan yang ada di bawahnya. Terus yang kedua, menyediakan permukaan yang tetap rata agar kendaraan dapat berjalan dan memperoleh kenyamanan. Terus membentuk permukaan yang tidak licin, sehingga
tersedia koefisien gerak, sedikit resisten yang cukup untuk menjamin tersedianya keamanan lalu lintas. Terus sebagai lapis aus, ini yang berhubungan dengan ban, jadi yang kontak dengan roda kendaraan. Ini selanjutnya dapat diganti dengan. Terus untuk ketebalan lapis aus ya, lapis kelasnya, jadi kelas A tebal minimum 1,5, yang latasir untuk kelas B 2 cm, laston, jadi HRS, ACWC, ACBC, ACBC. Ini tebal minimum yang dipersyaratkan. Terus untuk lapis antara atau binder cross, ini bagian lapis permukaan yang terletak di antara lapis pondasi dan juga lapis aus. Binder cross itu fungsinya mengurangi tegangan akibat reaksi beban kendaraan. Nah, yang tadi untuk simbolnya yang segitiga tadi, menahan beban akibat beban lalu lintas sehingga harus mempunyai kekuatan yang cukup, mutu material baik, serta lapis perata sebelum lapis aus ditambahkan. Makanya di pekerjaan jalan ya, itu ada beberapa layer, itu bukan hanya untuk lapis aus, tapi juga biasa juga menggunakan binder cross. Terus lapis atas, base course, pondasi atas ya. Ini fungsinya lapis pendukung bagian atas permukaan, pemikul beban horizontal vertikal, meneruskan distribusi beban ke lapis perkerasan pondasi. Untuk pondasi bawah, ini penyebar beban roda ke dalam tanah dasar, lapis peresapan dan penghantaran air, lapis pencegah masuknya tanah dasar ke lapis atas, lapis pelindung lapisan tanah, pengaruh cuaca, terutama hujan, dan juga lapis bawah pembuatan susunan perkerasan, dan juga untuk mengatur ketinggian elevasi dari sebuah perkerasan jalan. Ini untuk tanah dasar, permukaan tanah, kondisi permukaannya sebagai badan jalan, penggalian atau penimbunan fill tadi. Terus proses penggambaran dipadatkan merupakan permukaan tanah untuk peletakan bagian susunan konstruksi lainnya. Terus untuk ACWC, ACWC ini kors agregat 49%, agregat fraksi filler, aspal minimum 6%. Pada suhu aspal dimasukkan ke aspal finisher, suhunya 120 sampai 50 derajat, terus dihamparkan, terjadi jangan sampai waktu penghamparan itu terjadi segregasi pada campuran. Nah, jadi ini ya, untuk penggambaran terus dilakukan pemadatan. Pemadatannya itu menggunakan tandem roller. Ini setelah selesai dihamparkan, aspal digilas menggunakan tandem. Roda diberi minyak atau oli, kemudian minyak dioleskan seluruh roda. Pelindas aspal menggunakan tandem, fungsinya pemadatan aspal yang baru dihasilkan oleh finisher. Ini bentuknya. Terus pemadatan menggunakan pneumatik tire roller atau PTR. Ini setelah menggunakan tandem roller, itu PTR. Ini yang menggunakan roda karet. Ini juga kemudian sudah alat pemadatan. Terus untuk kaku, perkerasan kaku terdiri dari komponen tanah dasar, pondasi bawah, beton, dan permukaan aus. Di perkerasan kaku, ini kekuatan itu harus dapat mereduksi tegangan yang terjadi pada tanah dasar sebagai akibat
beban lalu lintas sampai batas-batas yang masih mampu dipikul oleh tanah dasar. Direncanakan dalam dimensi ukuran panjang dan lebar perkerasan dengan bagian sambungan mampu mengatasi pengaruh gelombang susut dan penurunan kekuatan tanah dasar, cuaca, dan lingkungan. Nah, ini penerusan untuk perencanaan perkerasan kaku tebal 40 ton memikul beban yang ditimbulkan oleh roda kendaraan, jenis niaga yang berat, terus perubahan suhu, kadar air, volume pada lapis yang ada di bawahnya. Nah, untuk perencanaannya nanti dari kekuatan tanah dasar, satuannya K, koefisien untuk CBR, kilogram per sentimeter persegi, jenis material, pemilihan material pondasi, sistem penopang, volume, kondisi, waktu pelaksanaan penghamparan, ya. Terus kekuatan beton, satuan lentur tarik. Jadi karena campuran basah, jadi untuk ukuran itu tergantung dari backcasting, ya, dari cetakannya. Jadi mau ketinggian berapa, berarti nanti cetakan atau backcastingnya disesuaikan dengan ketebalan yang sudah direncanakan. Terus langsung dari konkret, langsung base cost, dan base cost. Ini ya dari perkerasan beton dan fondasi bawah. Terus di perkerasan kaku ini karena dia menggunakan semen ya seperti beton, fungsinya itu mengendalikan pengaruh kembang susut tanah akibat terjadinya permukaan air yang cukup tinggi, terus mencegah intrusi air dan penumpang pada sambungan konstruksi perkerasan beton, keretakan pada tepi-tepi plat antara perkerasan, memberikan dukungan mantap, kestabilan, dan keseragaman plat perkerasan pada sisi memanjang, jadi area memanjangnya, dan juga melintang transversal. Lapisan yang berfungsi perkerasan lantai kerja selama pelaksanaan konstruksi. Terus sifat kaku beton atau getas, tidak mudah retak, artinya jika mengeras itu getas mudah retak dan patah di satu penampang bersifat liat, mengalami kembang susut yang cukup besar saat pelaksanaan cuaca kering, sehingga terjadi kecenderungan cacat, retak-retak halus di sifat-sifat beton. Ya. Hasil didapat dipenuhi kemampuan saat pelaksanaan beton. Ya. Jadi selain waktu pelaksanaan juga perawatan. Ya. Jadi setelah dilakukan penghamparan itu kan ada yang namanya curing ya, untuk perawatan beton. Nah, itu juga harus diikuti atau dilalui. Terus masa untuk pengeringan juga kadang menggunakan alat cairan ya untuk menaikkan kualitas dari beton tersebut atau untuk cepat pengeringannya. Terus sifat basah proses beton ditentukan stabilisasi kekentalan, mobilitas, dan kompaktibilitas. Terus untuk pemasangan tulangan itu membatasi lebar retakan agar kekuatan plat dapat dipertahankan. Terus penggunaan plat yang lebih memanjang agar dapat memenuhi jumlah sambungan melintang dapat meningkatkan kenyamanan. Terus mengenai biaya pemeliharaan akibat keretakan, jumlah tulangan diperlukan dipengaruhi posisi jarak sambung susut, sedang pada posisi beton bertulang menerus diperlukan jumlah tulangan yang sesuai minimum untuk mengurangi sambungan susut. Terus pada sambungan ya, jadi sambungan yang memanjang maupun yang melintang itu diberi dowel. Ini dowel. Jadi dowel itu bukan hanya untuk sambungan kayu. Jika di zaman dulu ya itu tidak menggunakan paku pada kayu, menggunakan dowel ya, ini juga sama ya. Jadi untuk tetap mempertahankan posisi dari jalan beton itu di tempatnya ya pada saat terjadi kembang susut beton tersebut. Terus sambungannya juga nanti
disesuaikan ya, nggak lurus. Terus ada celah ya sambungan. Ini untuk mengatur ya nanti jika terjadi keretakan itu di sini. Nah ini juga diisi oleh filler dari aspal. Fungsi dan posisi dari tulangan melintang ini tadi disebut dowel. Terus fungsi sebagai slide device dan load transfer device berbentuk polos, bekas potongan rapi, dan berukuran besar. Satu sisi dari tulangan melekat pada plat beton, satu sisi tidak melekat pada plat beton. Nah, itu maksudnya yang ini kan pelaksanaannya sudah dicor terlebih dahulu ya. Dia menempel dan yang area sini itu biasanya diberi selang ya. Jadi supaya tulangan tersebut tidak mati juga di area sini, tidak menyatu dengan beton. Jadi dia dapat kembang. Terus fungsi tulang memanjang di tie bar ini fungsi unsliding device dan rotation device. Terus berbentuk deformat, ulir, dan kecil. Jadi di memanjang yang untuk melintang kan tadi menggunakan dowel. Yang memanjang juga sama, cuman ukurannya itu lebih kecil. Itu yang tulangan memanjang sliding, lekat kedua sisi plat beton, jadi keduanya itu lekat dicor bersama. Terus lokasi di tengah plat beton dan tegak lurus sumbu jalan, perolehan luas tulangan memanjang dihitung dengan rumus pada tulangan beton. Terus sambungan untuk perkerasan beton digunakan untuk membatasi tegangan dan mengendalikan retak disebabkan penyusutan pengaruh penting serta bahan lalu lintasnya. Jadi ini ya tadi dibuat per segmen ya, 2 jalur. Ini pengecorannya dua kali. Jadi memudahkan pelaksanaan dan juga nanti jika terjadi kerusakan itu hanya di segmen itu saja. Jadi bukan nanti di area sini tapi menerus ke sana. Nanti biaya untuk perawatan juga akan lebih besar. Terus mengakomodasi gerakan plat akibat perubahan volume. Nah ini untuk tipikal sambungan memanjang, area memanjang, pengecoran berjalan. Jadi yang untuk ke sana ya, jadi satu sisi terlebih dahulu, di jalur yang lain itu kendaraan masih bisa lewat. Jika ini sudah kering, itu nanti gantian yang satu sisi. Terus ini standar untuk penguncian sambungan memanjang. Nah, jadi bentuknya tadi itu bisa trapesium, bisa juga setengah lingkaran. Ukurannya itu 0,2 H ya. H itu dari ketinggian dari beton. Nah, masuknya ini itu 0,1 H. Jadi sebenarnya hampir sama dengan di sini. Terus untuk sambungan susut melintang tanpa dowel ini digunakan untuk menggergaji atau dibentuk saat pengecoran. Nah, jadi biasanya sudah dilakukan pengecoran ya untuk memanjang itu di sini di cut ya, di cut sesuai dengan panjang segmennya. Tebalnya itu 1/4 dari H. Fungsinya nanti untuk mengarah retak ya. Jadi jika terjadi keretakan itu diarahkan untuk area yang ada di sini. Jadi khusus untuk daerah sini saja, bukan nanti malah menyebar ke. Terus ini untuk spesifikasi pergeseran kaku tergantung dari ketebalannya ya. Ketebalan beton, diameter uji ya, itu ada di sini. Terus untuk direncanakan ya, jadi sudah
Terus tahap pelaksanaan itu dari pekerjaan tanah dasar ya, tanah dasar, pemadatan, nanti ada urugan, cut atau fill, terus pelaksanaan juga diberi plastik ya, fungsinya supaya nantinya pada saat selama proses pengeringan itu komposisi kadar airnya itu tidak berkurang, dan juga jika terjadi muka air tanah yang tinggi saat hujan itu airnya tidak naik ke area beton. Terus pada perancangan tebal perkerasan jalan nanti kita menggunakan dua metode, analisa komponen Bina Marga tahun 87 dan juga yang terbaru manual desain perkerasan jalan 2017. Untuk analisa komponen Bina Marga 87, data-data yang dibutuhkan dari traffic ya, LHR, umur rencana, terus nilai CBR dan juga kekuatan atau bahan setelah perhitungan. Jadi koefisien LHR tersebut dicari ya, koefisien distribusi kendaraan, angka ekivalensinya. Jadi untuk mengukur berapa tingkat kepadatan, tingkat kerusakan jalan ya. Jadi dari nilai tersebut, terus lintas ekivalensi permukaan, akhir, LEA, LEE, P, terus tengah, dan juga rencana. Terus nanti dari daya dukung tanah dicari faktor regional, indeks permukaan, tebal perkerasan, dan jadi. Terus untuk MDP, ya, manual desain perkerasan, itu prosedur desainnya nanti dari urut ya, ini menentukan umur rencana, nilai SA4, SA5, terus tipe perkerasan dari pertimbangan atau berdasarkan analisis diskon life cost, terus tentukan segmen tanah dari dukung tanah seragam, pondasi, terus menentukan bagian desain mana yang digunakan dari hasil perhitungan nilai ESA, dan standar drainase bawah permukaan, kekuatan daya dukung tepi, atau bahu jalan ya. Terus pelapisan, bahu jalan, dan diteruskan di segmen yang seragam. Untuk kaku juga ada di sana. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Silakan.